Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kemampuan untuk berbicara, mendengar, dan memahami. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan sang teladan kita dalam berkomunikasi yang penuh hikmah dan kasih sayang. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi komunikasi yang memiliki judul Membangun Jembatan Hati dan Komunikasi yang Menginspirasi. Hadirin yang dirahmati Allah, komunikasi merupakan seni menyampaikan pesan dari hati ke hati. Dalam pandangan psikologi, komunikasi bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi bagaimana membangun hubungan secara mendalam. Salah satu teori yang menarik adalah transactional analysis dari Eric Berne. Beliau menjelaskan bahwa dalam setiap interaksi manusia memiliki 3 ego stage. Yang pertama itu ada parent atau orang tua, dan yang kedua ada adult atau dewasa, dan yang ketiga ada child atau kanak-kanak. Pada tahapan parent ini akan mencerminkan pola pikir yang penuh norma dan penghakiman, baik untuk mendukung maupun mengkritik. Dan yang kedua itu ada adult. Pada tahapan dewasa ini merupakan bagian diri dari rasional dan objektif yang memberikan fokus pada fakta dan solusi. Dan yang ketiga itu ada child atau kanak-kanak, di mana pada tahapan ini akan menggambarkan emosional dan spontanitas kita dan memberikan sisi positif seperti kreativitas dan juga sisi negatif seperti memunculkan rasa ketakutan. Pada komunikasi yang efektif, lebih memungkinkan kita untuk lebih sering menggunakan ego adult. Karena pada tahapan ini kita akan mendengarkan serta memberikan feedback secara empati dan juga berbicara secara logika. Tidak hanya itu, kita akan menjaga keseimbangan emosional. Lalu pada Islam, prinsip ini sangat relevan gitu ya. Terus juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang memiliki arti, serulah wahai manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Lalu, ayat ini juga menegaskan bahwa pentingnya komunikasi yang penuh kebijaksanaan, seperti dengan kondisi dan kebutuhan lawan berbicara kita. Rasulullah SAW juga menunjukkan bagaimana bentuk teladannya, seperti bagaimana beliau berbicara dengan lembut kepada anak-anak, lalu juga beliau menghormati orang tua, dan bentuk berdialog dengan musuh sekalipun dia tidak menjatuhkan harga diri mereka gitu. Nah, pada contohnya, ketika kita dihadapkan dengan konflik, kita harus merefleksikan terlebih dahulu, apakah berbicara dengan nada ego parent secara menghakimi atau dengan ego child secara mengeluarkan emosional. Nah, idealnya itu kita menggunakan ego adult, di mana kita akan memunculkan rasa ketenangan dan fokus pada solusi. Hadirin yang dirahmati Allah, komunikasi yang baik merupakan jembatan menuju perdamaian. Dengan memahami teori psikologi dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menjadi pribadi yang bijak, penuh kasih sayang, dan mampu menyentuh hati orang lain. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus belajar dan memperbaiki diri kita dengan cara berkomunikasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.